When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Lama juga nggak upload lagi karena ya beberapa kesibukan lah. Oke. Mulai sekarang saya akan coba untuk lebih sering lagi upload tentang beberapa hal yang mungkin banyak ditanyakan sama teman-teman ya. Sering saya kemarin menjawab hampir semua pertanyaan yang ada di YouTube. Kebanyakan masih seputar tentang apa itu SRC, bagaimana gabungnya dan segala macam. Sebenarnya itu kan sudah saya bikinkan video sendiri ya, itu bisa disimak. Jadi mungkin saya jawabnya juga silahkan cek di video saya sebelumnya. Nah, khusus untuk kali ini saya akan membahas tentang karyawan. Jadi sebenarnya kapan sih sebuah toko itu siap untuk meng-hire karyawan? Kapan dia harus menambah karyawan? Terus berapa jumlah karyawan yang sebenarnya cukup untuk kebutuhan toko? Nah, terus ada lagi tentang role karyawannya itu apa aja yang dibutuhkan? Apakah dia kasir? Apakah dia bagian delivery atau bagian admin? Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, ini saya akan cerita berdasarkan apa yang kami terapkan di SRC Lia Minimarket. Jadi sejak awal saya membuka SRC Lia Minimarket itu saya sudah membutuhkan karyawan. Karena apa? Sebenarnya lebih ke kalau kita kerjakan sendiri itu ada yang bisa konsisten, ada juga yang tidak bisa konsisten. Kalau pekerjaan di toko itu kita kerjakan sendiri, akan lebih mudah jika kita memerintahkan orang untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah kita atur. Jadi harusnya setiap hari kita jadwalkan untuk kebersihan rak area ini, berikutnya hari berikutnya kebersihan di rak area tertentu. Nah, itu kalau kita jalani sendiri kadang itu timbul rasa males gitu ya, rasa males, terus akhirnya pekerjaan itu tidak terselesaikan. Nah, jika hal tersebut terjadi berarti memang sebenarnya dibutuhkan karyawan. Nah, kalau di tempat kami karyawan itu dari pertama dulu hanya satu, jadi dia masuknya pagi aja, terus yang sore kita tunggu sendiri. Karena apa? Karena pekerjaan itu banyak di pagi, yaitu bersih-bersih, terus barang datang, ngisi stok barang di rak dan segala macam itu bisa dikerjakan pagi. Nah, untuk sorenya sampai malam itu bisa ditungguin sendiri, karena ya sore sampai malam itu hanya untuk penjualan saja. Dulunya seperti itu, kami hanya butuh satu karyawan untuk pagi saja. Fungsinya yaitu kebersihan dan stok barang di rak. Jadi kalau barangnya sudah habis ya mereka yang stok barangnya di rak, ngisi barang di rak, terus kebersihan area toko juga, barang di rak itu juga harus dijaga kebersihannya. Itu tugasnya kalau karyawannya satu. Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya kami membutuhkan karyawan lagi untuk 2 shift dulunya. Jadi shift 1 dan shift 2. Shift satunya kalau di tempat kami itu pembagiannya adalah shift satunya jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terus untuk shift 2 nya masuknya jam 12 siang sampai pulangnya jam 9 malam. Jadi akan ada penumpukan di jam 12 sampai jam 4 sore. Nah, itu biasanya mereka akan kerjasama untuk
stok barang, karena jam-jam segitu itu banyak stok barang datang dari sales, kemudian mereka harus nyetoki barangnya, masukin ke gudang atau langsung ditaruh di rak. Nah seperti itu kebutuhannya. Terus biasanya mereka juga menerima barang, merapikannya di rak, terus melayani jual beli. Itu emang kerjanya kasirnya itu. Nah ternyata karena kami tokonya semakin berkembang, 2 orang itu tidak cukup. Ternyata tidak cukupnya itu ada kendala ketika salah satunya libur. Jadi kalau kami itu kan jam kerjanya shift 1 jam 7 sampai jam 4, shift 2 nya jam 12 sampai jam 9. Terus hari kerjanya itu adalah 13 hari kerja, 1 hari libur, mereka akan gajian gitu. Nah berarti mereka setiap 14 hari itu ada 1 hari libur. Nah ketika dua orang saja, pasti akan ada 1 hari di mana mereka akan ada liburnya. Nah disitulah akhirnya si owner harus masuk untuk mengganti di 1 shift ketika karyawannya libur. Terus itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah si ownernya masih ngurusi sales sendiri. Jadi mereka akan ngurusi sales sendiri, order barang sendiri, terus melayani penjualan yang pembayaran tagihan dan segala macam itu ownernya akan melayani sendiri. Terus input stok ke software aplikasi kasirnya sendiri, ngecek stok barangnya sendiri, terus bikin promo, bikin label itu dilakukan ownernya sendiri. Nah ternyata pekerjaan itu ternyata cukup banyak, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk nambah lagi 1 orang, tapi role-nya bukan kasir. Jadi mereka role-nya 1 orang ini role-nya adalah admin. Akhirnya ditemukanlah sebuah formula bahwa ternyata toko untuk seukuran SRC Lia Minimarket itu butuh 3 orang karyawan, 1 shift pagi, 1 shift siang, dan 1 lagi itu khusus untuk admin. Nah adminnya ini masuknya jam berapa? Dulu sempat saya coba masuk jam 8 sampai jam 5 sore. Ternyata tidak efektif juga. Karena apa? Karena jam 8 itu belum banyak sales yang datang, 1. Yang kedua, belum banyak kerjaan yang untuk dilakukan di jam 8. Terus yang ketiga, nanti ketika shift 2 nya butuh bergantian untuk sholat maghrib, tidak ada yang menggantikan akhirnya. Nah kenapa itu akhirnya adminnya jamnya digeser, yaitu masuk jam 10, pulang jam 7 malam. Jadi jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Karena apa? Jam 10 itu sales sudah mulai datang ke toko, pengiriman dan segala macam sudah datang ke toko, dan jam 7 malam itu sudah bisa menggantikan kasir shift 2 untuk sholat maghrib. Nah, jadi mereka bisa bergantian untuk melakukan sholat maghrib. Nah setelah selesai, adminnya baru bisa pulang. Nah, formula itu paling pas untuk 3 orang karyawan itu. Oke, sekarang kita bahas sebenarnya job desk mereka itu apa aja. Yang untuk 2 orang itu kan role-nya sebagai kasir. Jadi mereka pekerjaannya adalah yang satu mereka akan buka toko. Jadi membuka toko sendiri, bersih-bersih toko, nyapu, ngepel, ngelap kaca, showcase, freezer dan segala macam. Itu biasanya pagi datang langsung bersih-bersih, karena pagi itu biasanya belum ada pembeli yang datang. Kemudian tugasnya adalah membersihkan barang di rak, memastikan barang di rak dalam keadaan bersih dan tidak terlampaui tanggal expirednya. Yang ketiga tugasnya adalah mengisi dan merapikan barang di rak toko, melayani jual beli dengan ramah sesuai dengan prosedur. Kemudian adalah menerima barang dari sales dan pengiriman. Menerima saja ya, tugasnya hanya menerima. Jadi barang pengiriman diterima oleh mereka, dicek beres, selesai, masukkan gudang. Kemudian merapikan dan menjaga kebersihan gudang, memastikan label harga sudah sesuai dengan barangnya. Nah itu untuk job desk-nya shift 1. Job desk-nya shift 2 itu sebenarnya sama, ya bersih-bersih, cuman
bedanya adalah dia nanti bagian nutup toko. Jadi ya kalau shift 1 kan buka toko, yang ini nutup toko. Selebihnya sama tugasnya. Nah, itu untuk kasir, 2 orang kasir yang akan bergantian shift setiap seminggu sekali. Nah, untuk admin, job desk-nya itu apa? Soalnya banyak yang tanya, apakah sebenarnya admin itu nanti kerjanya malah nganggur? Ternyata tidak. Admin itu juga kerjaannya banyak kok. Jadi sebenarnya kita worth it untuk meng-hire orang jadi kasir ketika kerjaannya itu ternyata cukup banyak untuk dia kerjakan. Nah, kalau di tempat saya itu tugasnya adalah input stok ke software, input barang stok ke software yang di komputer itu jika ada barang masuk, dan update harga jika terjadi perubahan harga. Jadi kalau ada kenaikan harga ya dia bagian input stoknya dan ngubah harganya, baik itu harga di software kasir dan juga harga di rak. Pengecekan stok barang di toko dan gudang untuk persiapan order ke sales distributor sesuai jadwal kunjungan sales dan distributor. Nah, jadi gini, sebenarnya kan sales datang ke toko kita itu memang ada jadwalnya ya, misalkan dia seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, dulu pas pertama saya meng-hire admin itu, saya suruh dia membuat jadwal siklus kedatangan sales. Jadi misalkan salesnya Unilever, dia akan datang hari apa, terus pengirimannya hari apa, dia harus menandai di kalendernya, dan kalender itu pasti berulang kok. Jadi dia kalau datangnya 2 minggu sekali ya dia harus punya schedule. Oh, dia harus tahu besok ada sales apa aja yang datang. Nah, kemudian dia harus ngecek stok barang kondisinya H-1 di gudang dan di aplikasi kasir. Barangnya itu yang habis apa untuk bisa diorder ke sales yang datang besoknya. Nah, itu tugasnya dia. Jadi H-1 dia sudah punya catatan bahwa oh, barang ini habis. Besok ketika salesnya datang dia langsung order barang tersebut. Nah, yang ketiga tugasnya adalah update label harga di rak jika ada perubahan harga. Sudah ya, sama kayak tadi, baik di software maupun di rak harus diganti oleh si admin ini. Kemudian cek promo mingguan serta menyiapkan label promo. Jadi ini berdasarkan perintah dari owner. Misalkan kalau saya dapat barang murah ini, terus oh besok dipromo jadi saya akan info ke admin, tolong barang ini besok dipromo harganya sekian, silahkan bikin promonya dan cetak label promonya. Tugas yang kelima adalah melayani segala macam kegiatan pembayaran online, misalkan transfer, tagihan, dan lain-lain. Itu yang handle adalah si admin. Jadi kalau ada pembayaran, transfer, dan segala macam, admin lah yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut, bukan di kasir ya. Jadi melakukan pembayaran tersebut di admin. Yang keenam tugasnya adalah mengelola toko online di marketplace Lia Minimarket, dan kebetulan marketplace di tempat saya itu baru mulai buka di Shopee aja. Nah, itu tugasnya dia adalah mengelola tokonya. Jadi kalau ada pesanan dia yang ngirim. Sejauh ini sih belum begitu banyak, masih merintis tokonya di Shopee itu jalan cuman belum begitu banyak. Jadi mungkin nanti ketika sudah mulai rame juga saya akan hire tambahan admin. Kemudian ya perhitungan saldo awal dan saldo akhir kasir di tiap shift. Jadi kalau shift 1 nanti akan direkap saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa. Nah, itu nanti akan dicek oleh admin. Kemudian ngecek pembayaran sales yang ada di kasir. Jadi kalau ada pembayaran tagihan dan segala macam itu urusannya sama admin tuh. Nah, tugas yang paling penting lagi adalah admin ini bisa menggantikan posisi kasir jika kasirnya sedang libur. Jadi kalau ada salah satu dari mereka libur, admin akan menggantikan posisi kasir. Nah, kalau adminnya kasir ya adminnya libur ya berarti posisi admin pada waktu itu akan digantikan ownernya gitu. Jadi intinya toko ini akan bisa jalan full tanpa harus ada keberadaan owner jika kalau menurut saya ada 3 karyawan di dalam toko, 2 kasir dan 1 admin. Jadi itu akan bisa berjalan dengan sendirinya, hanya membutuhkan
konfirmasi saja, misalkan Mbak ini ada promo murah dari sales ini, diambil atau enggak. Nah itu tinggal butuh itu aja. Itu pun by phone atau WhatsApp itu sudah bisa. Keputusan itu diberikan oleh ownernya dari jarak jauh. Dulu saya bisa tes, saya tinggal seminggu dan ternyata toko masih bisa berjalan tanpa harus adanya owner di toko tersebut. Dan saya rasa untuk jalan selama sebulan atau bahkan beberapa bulan itu masih bisa kalau menurut saya dengan role seperti ini. Jadi butuh dua kasir, satu admin tuh, dan hanya membutuhkan persetujuan untuk keputusan krusial yang harus diambil. Jadi seperti itu kebutuhan karyawan di SCelia Minimarket. Jika bisa dianggap berguna untuk bisa diterapkan di toko-toko teman-teman di sini, ya silahkan dipakai. Jam kerjanya seperti itu, hari kerjanya seperti itu, job description-nya seperti itu. Jadi ya kalau bisa diaplikasikan di tempat kalian, ya oke aja sih. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan yang sudah berulang-ulang, mungkin akan saya arahkan ke video yang sudah saya buat ya. Itu sih. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you